Oke, sebelum saya masuk ke bahasan mengenai chapter 2, terutama model TR ini ya, mari kita sejenak melihat berbagai colorways ya, artinya desain-desain dari paint job yang termasuk limited edition, bagian dari keunikan brand chapter 2 ini. Kalau edisi tersebut sudah habis ya tidak akan dibuat lagi ya. Kadang-kadang ada edisi yang hanya dibuat hanya 10 biji, seperti yang edisi Lombardia tadi dan edisi Arenberg, serta ini yang orange edisi Down Under British Racing Green. Itu semua spesial. Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Promocom sudah selesai 2 hari yang lalu, hari Sabtu. Itu Promocom edisi yang tembus umurnya 1 dekade ya, jadi Promocom yang edisi ke-11. Jadi sudah berjalan 11 tahun, itu luar biasa untuk sebuah event. Kayaknya Promocom kemarin ada event yang salah satu yang menjadi yang tertua di Indonesia, sudah 10-11 tahun ya. Ya, saya harap terus menerus akan berjaya ya. Oke. Beberapa waktu sebelum event Promocom, saya sudah menyiapkan ini sepeda ya di belakang saya ini ya. Banyak orang yang tidak tahu ini sepeda apa, karena memang tidak ada apa-apanya, mereknya aja tidak ada. Jadi karbonnya ini raw, ready to paint, black, all black, tidak ada mereknya, tidak ada apa-apanya. Orang sepintas kalau tidak jeli tidak akan tahu ini sepeda apa ya. Sebenarnya ini adalah sepeda yang sudah termasuk memasuki umurnya ya, hampir 10 tahun juga ya. Tepatnya 6 tahun yang lalu saya pernah membuat video tentang sepeda ini, yaitu chapter 2 ya, dimana waktu itu videonya menerangkan bahwa saya ini melihat sepeda ini bukan sekedar sepeda ya, tapi semacam butik bike. Kenapa? Karena chapter 2 ini bukan sekedar untuk desain performance atau apa, tapi tingkat artistiknya itu tinggi sekali. Karena semua chapter 2 adalah limited edition ya. Cat-catnya itu limited edition dan dia hanya dibuat sebatas beberapa unit. Kalau sudah habis ya habis, tidak diproduksi lagi ya. Chapter 2 yang di sini adalah chapter 2 TR. Chapter 2 TR itu termasuk model yang mula-mula ya, awal-awal keluar. Perkiraan saya chapter 2 TR itu keluar 8 tahun yang lalu, awal-awal keluar ya. Kemudian setelah itu
landing. Ayo, go, go. Go. Ya. Ya, yuk. Sampai ketemu di atas. Ayo. Wes. Jadi model Tere ini termasuk yang mula-mula. Setelah itu disusul Rere ya. Tere yang model all round, kemudian Rere yang model aero, kemudian beberapa tahun kemudian ya keluar model Huru ya. Huru itu the lightest model khusus untuk nanjak ya. Oke. Kemudian ada EO yaitu yang model gravel, dan kini ada dua model baru, Toa dan Koko ya. Juga model KH yang untuk gravel. Oke. Kalau Anda tanya 8 tahun, bukankah itu model sudah termasuk usang ya? Nah ini yang perlu saya jelaskan. Ketika saya memakai ini untuk Bromokom, saya tidak merasa bahwa sepeda ini tertinggal teknologinya ya. Bahkan saya merasa bahwa sepeda ini masih layak dipakai walaupun untuk saat ini ya, sangat amat layak. Tidak ada perubahan yang signifikan antara model ini yang sudah 8 tahunan dibanding dengan misalnya kompetitornya yang keluar di model di tahun 2024 misalnya. Saya pernah memakai Giant yang model 2023, Giant TCR Advance Pro. Dibanding dengan ini, kok saya tidak melihat ada perbedaan yang jauh ya. Bahkan saya lebih menyukai Chapter 2 Tere karena compliant-nya ya. Compliant itu artinya empuk begitu. Walaupun stiff untuk nanjak, tapi juga comfortable ya, empuk sekali. Ya alhasil kemarin saya bisa menyelesaikan Bromo dari Surabaya ke Bromo, kemudian turun ke bawah pulang PP sampai Surabaya dengan tidak kekurangan apa-apa ya. Perlu diingat juga bahwa untuk sementara ini ada kabar gembira, yaitu Chapter 2 ini dalam kondisi diesel ya. Anda bisa temukan di marketplace ya, banyak ditemukan di marketplace bahwa Chapter 2 ini ada penurunan harga yang cukup signifikan ya, cukup signifikan. Jadi bagi mereka yang misalnya lagi transisi ya dari rim brake ke disc brake ya, mungkin bisa mempertimbangkan Chapter 2 versi disc brake ya, karena dari segi harga frame-nya Anda tidak perlu membayar full price 100%, tapi ini rasanya sudah sangat istimewa ya, di bawah 30 juta kalau nggak salah Anda bisa mendapatkan frame-nya Chapter 2 Tere ya. Jadi Chapter 2 Tere ini Chapter 2 juga tidak ada seri premium atau seri middle atau seri low, semua seri sama. Jadi dipukul rata, berarti semua frame-nya itu termasuk yang seri-seri premium ya. Saya bisa mengatakan gitu karena saya mencobanya sendiri ya. Kalau saya tidak mencobanya, saya tidak bisa berkomentar. Tapi kemarin hasilnya untuk Bromo juga cukup memuaskan bagi saya ya, cukup memuaskan ya. Apalagi saya hanya latihan sekali, itu pun bulan April ya. Naik terus ini.
awal April setelah Lebaran bersama Mas Asrul untuk survei, kemudian hanya itu langsung ke event ya. Jadi dengan persiapan yang hanya minim, tapi saya bisa mendapatkan hasil yang menurut saya pribadi itu luar biasa ya. Chapter 2 Tere ini juga layak ya kalau Anda pakai untuk long distance. Misalnya ya, mungkin saya belum ngeber ini untuk long distance yang di atas 200 km, tapi mungkin suatu saat setelah Bromocom selesai ini saya akan lakukan bersama ini ya. Saya masih ingat juga di YouTube terdapat beberapa video tentang chapter 2 ini juga. Jadi 6 tahun yang lalu saya membuat video tentang chapter 2 ini, kemudian 2 tahun kemudian ya, 2 tahun kemudian loh, muncul oleh YouTuber Indonesia juga yang merekomendasi chapter 2 Tere ini. Nah sekarang sudah berapa tahun kemudian saya bikin lagi. Jadi istilahnya video ini itu untuk memperkokoh ya posisi chapter 2 ini, bahwa chapter 2 frame dari chapter 2 ini Tere, Rere, Huru, Toa, Koko sangat layak untuk Anda miliki ya. Apalagi seni-seni segi seni-seninya itu yang saya suka, karena cat-catnya itu unik sekali, desain-desainnya, pola-polanya juga, artistiknya itu semua luar biasa ya, semua luar biasa, asli Maori Arts ya, asli suku Maori di New Zealand. Oke. Nah, yang saya punya ini tidak ada catnya sama sekali, ini ready to paint. Jadi kalau misalnya Anda mau memberi sentuhan cat sendiri juga bisa, tapi saya biarkan hitam, stealthy black ya. Mungkin setelah episode ini saya akan juga membuat review mengenai wheelset yang saya pakai, Dura-Ace C60 6 cm. Loh, kenapa kok naik Bromocom dengan wheelset 6 cm? Ya itu nanti saya akan buat di episode yang lain ya. Oke. Itu saja yang saya bisa katakan tentang chapter 2 Tere ini ya. Walaupun saat ini, hari ini adalah tahun 2025, bukan berarti sepeda ini sudah usang ya. Kalau Anda lihat di pasaran juga model 2025 itu ya juga hampir tidak ada, karena prinsipalnya juga tidak berani mendatangkan karena harganya sudah terlalu tinggi. Jadi gap harga itu sudah terlalu tinggi ya. Model-model yang baru tingginya sudah selangit, sedangkan model-model yang lama masih ada di pasaran, sehingga mereka di sale ya. Jadi cukup jauh ya. Secara harga cukup jauh, tetapi secara performa tidak jauh ya. Buat apa misalnya Anda membayar premium yang performanya mungkin hanya ada peningkatan 2%, 3%, 2% lebih stiff, 3% lebih, itu tidak ada apa-apanya, tidak signifikan sekali ya. Tapi kalau harganya sudah jatuh sampai 20%, 25%, nah itu baru mari kita bicarakan, karena itu sangat menarik sekali ya. Oke. Ini saja tentang chapter 2 model Tere yang mulai sekarang sudah akan menemani saya di perjalanan sepedaan saya selanjutnya. Oke. Pertimbangkan untuk bisa memiliki chapter 2. Sekian, terima kasih, sampai ketemu.